Assalamualaikum Bu Epi, bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat. Namun saya memiliki sedikit problem nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Epi? Barangkali saya Jika bisa Ibu, bantu Bu Epi. ya, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang dulu, Bu Nur. Saya ada yang ingin ditanyakan nih, yang ingin di-sharingkan. Tentu saja boleh Bu Epi, insya Allah senang hati. Ibu dengar, tapi jangan kemana-mana nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu untuk Bu Epi? Dan apa yang sebetulnya Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Iya, iya Bu. Saya sih ingin menemukan solusi ini dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita kepada Ibu, saya bisa dapat gambaran, Bu, tentang apa yang saya perlukan, tentang apa yang harus saya lakukan juga. Memangnya kalau boleh tahu ada masalah apa Bu Epi? Jadi begini, Bu. Ada satu siswa saya yang apabila di kegiatan pembelajaran dimulai, dia tidak mau mengikuti pembelajaran, Bu. Bahkan ketika diingatkan, anak tersebut cenderung berontak, Bu, dan marah. Nah, itu anak saya di kelompok B sih, Bu, anak TK. Oh gitu. Baik. Tadi Ibu bilang ada salah satu siswa yang apabila di kegiatan pembelajaran dimulai, ia tidak mau mengikuti pembelajaran. Bahkan ketika diingatkan anak tersebut cenderung berontak dan marah. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu Epi? Nah, kebetulan sudah, Bu. Saya sudah ngobrol dengan anak tersebut gitu ya. Dan saya juga menanyakan Bu penyebabnya kenapa dia tidak mau ikut kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu Bu. Lalu, dengan pengamatan Ibu Epi ini, Maya, mengapa kira-kira dia tidak suka mengikuti pembelajaran di kelas ketika itu, Bu Epi? Dan ataupun ketika hari-hari berikutnya. Oh iya Bu. Setelah saya amati ya dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka duduk lama-lama karena menurut dia itu membosankan Bu. Itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira ini ya, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Epi harapkan yang ada pada anak tersebut, Bu Epi? Saya tentu saya mengharapkan murid-murid tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran sih Bu dengan baik gitu ya dan intinya bisa bergabung bersama dengan teman-temannya. Hmm, baiklah, Bu Epi. Apakah ada kira-kira metode yang mungkin pernah Ibu pakai ataupun pernah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Oh iya Bu, ada Bu. eh Metode pembelajaran dengan pembelajaran STEAM. Nah, saya sering melakukan itu Bu di TK gitu ya. Kemudian saya menggunakan pembelajaran dengan bahan-bahan luspat juga Bu. Kalau boleh tahu Luspak itu apa ya Bu Epi? Oh iya, luspat itu adalah bahan habis pakai yang bisa apa namanya dipindah alihkan, bisa dilepas begitu. Kemudian luspat juga itu bisa dari bahan-bahan daur ulang Bu, begitu. Oh gitu, luar biasa Bu Epi ini. Jika rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid Bu Epi?
Ya. Kalau saya rating sih Bu, mungkin ada nilai dari 7 sampai 9 ya Bu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Epi untuk mencapai keberhasilan dengan menggunakan metode tersebut Bu Epi? Kira-kira itu sampai 1 sampai 2 bulan sih Bu, insya Allah berhasil gitu ya untuk menerapkan metode itu. Oh gitu. Sebelumnya sudah pernah mencoba Bu Epi? Sudah, tapi ke anak-anak yang sebelumnya gitu. Tapi saya setelah ngobrol dengan ibu, kepikiran saya ingin juga menerapkan sama anak tersebut dengan metode itu, begitu Bu. Nah, kalau begitu diterapkan ya Bu Epi. Dan kira-kira kapan Bu Epi akan menerapkannya? Menerapkan rencana yang disampaikan tadi Bu Epi. Saya sih pengennya secepatnya Bu, insya Allah nanti saya secepatnya untuk melakukan ini Bu. Secepatnya ya Bu, lebih cepat lebih baik gitu. Iya Bu. Kemudian komitmen seperti apa agar kegiatan ini berjalan dengan baik ya Bu Epi ya. Mungkin ada komitmen yang dibuat gitu. Seperti apa tuh Bu Epi? Tentunya saya akan konsisten Bu untuk menjalankan metode ini. Baik Bu Epi. Adakah dukungan pihak lain yang Ibu butuhkan untuk menjalankan? Tentu ada Bu, ya. Tentu ada Bu, iya untuk dukungan ya. Otomatis saya harus berkoordinasi dengan pihak lain gitu seperti atasan, kemudian rekan sejawat dan juga orang tua ya, orang tua siswa tersebut agar kami bisa sama-sama dan mendapatkan support daripada orang tua itu Bu. Sudah bagus ya Bu Epi ya. Baiklah kalau begitu, semoga apa yang Bu Epi harapkan ya, apa yang akan dijalankan, apa yang direncanakan juga semoga berjalan dengan lancar ya Bu Epi. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, semoga doanya ya Bu. Insya Allah, amin. Nah, bagaimana perasaan Bu Epi setelah kita berbincang-bincang di sini nih Bu Epi nih sharing-sharing bersama nih gimana perasaannya nih? Alhamdulillah saya lega Bu. Jadi saya sudah menemukan solusi-solusi yang saya butuhkan tentunya. Kemudian saya dapat apa namanya bisa mempunyai ide ya untuk bagaimana cara menangani anak tersebut. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sekarang Bu Epi sudah merasa lega, setidaknya ada ide maupun gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Bu Epi ya. Iya Bu. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan Bu Epi? Saya rasa cukup Bu. Cukup ya. Iya, kalau Iya Bu. cukup alhamdulillah. Tapi kalau misalkan saya apa namanya? Kalau misalkan Bu Epi nanti barangkali butuh sharing lagi dengan saya, mangga ya Bu Epi, Bu Epi bisa menghubungi Ya saya. baik. Dan Ya semoga kita baik Bu. sharing-sharing lagi di lain waktu ya Bu Epi. Ya, ya baik Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Assalamualaikum Ibu. Ya, Epi, tetap semangat. ya semangat.